Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai besar harapan saya, untuk like dan subscribe channel Dinamika Hati. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda, dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan gunung, terdapat sebuah pesantren yang dihormati, tempat di mana banyak pemuda belajar agama dan menjadi kiai. Di antara mereka, ada seorang gadis bernama Aisyah, yang dikenal karena kecerdasannya dan semangatnya untuk belajar. Aisyah merupakan anak bungsu dari keluarga sederhana, dan harapannya untuk menggapai masa depan cerah selalu menyala. Suatu hari, ketika Aisyah sedang duduk di perpustakaan pesantren, seorang kiai tua bernama Kiai Hasan datang mendekatinya. Kiai Hasan adalah sosok yang dihormati, namun terkenal dengan sikapnya yang keras dan dominan. Dia meminta Aisyah untuk menjadi muridnya, mengajarinya ilmu agama yang lebih dalam. Aisyah merasa terhormat, dan dengan penuh semangat menerima tawaran tersebut. Namun, seiring waktu, Aisyah mulai merasakan ketidaknyamanan. Kiai Hasan seringkali mengajaknya untuk bertemu dalam situasi yang tidak pantas. Meski Aisyah berusaha menghindar, Kiai Hasan terus memaksanya. Pada suatu malam yang gelap, saat semua orang sudah tidur, Kiai Hasan masuk ke kamarnya dengan maksud yang tidak baik. Aisyah melawan, namun perlawanan itu sia-sia. Dalam keadaan terpaksa, Aisyah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Setelah insiden itu, Aisyah merasa hancur. Rasa malu dan ketakutan membelenggu jiwanya. Kiai Hasan, tanpa rasa bersalah, meminta Aisyah untuk menikah dengannya sebagai bukti tanggung jawab. Aisyah merasa terjebak dalam siklus yang tidak ada habisnya. Di satu sisi, dia adalah murid yang dihormati, tetapi di sisi lain, dia adalah korban dari ketidakadilan. Hari pernikahan tiba. Aisyah mengenakan gaun putih yang seharusnya melambangkan kebahagiaan, tetapi di hatinya hanya ada kesedihan. Di tengah upacara, semua orang menyaksikan senyumnya yang dipaksakan, sementara air mata mengalir di dalam hatinya. Ketika janji suci diucapkan, Aisyah merasa seolah-olah hidupnya telah dirampas. Setelah menikah, kehidupan Aisyah berubah total. Dia tinggal di rumah Kiai Hasan, di mana kebebasan dan impiannya sirna. Dia mulai mengajar di pesantren, tetapi semua itu terasa hampa. Aisyah terus mencari cara untuk melawan ketidakadilan ini. Dalam kesepian, ia menulis jurnal harian, mengekspresikan perasaannya dan harapan untuk masa depan. Suatu ketika, Aisyah bertemu dengan seorang teman lama, Fatimah, yang telah pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Fatimah mendengar kisah Aisyah dan berusaha membangkitkan semangatnya. "Kau bukan satu-satunya, Aisyah. Banyak wanita di luar sana yang mengalami hal serupa. Kita perlu berbicara dan berjuang bersama," ujar Fatimah. Aisyah mulai membuka diri dan berbagi kisahnya dengan perempuan lain di pesantren. Mereka membentuk sebuah komunitas kecil untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman. Meskipun mereka hidup dalam bayang-bayang kiai, semangat untuk melawan ketidakadilan menyatukan mereka. Mereka mulai mengadakan diskusi, membahas hak-hak perempuan, dan membangun keberanian untuk berbicara. Seiring berjalannya waktu, Aisyah menjadi pemimpin di komunitas itu. Ia mulai menulis artikel dan mengirimkan surat kepada organisasi perempuan di luar desa. Meskipun menghadapi ancaman dari Kiai Hasan dan masyarakat konservatif, Aisyah tidak mundur. Ia percaya, suara mereka bisa membawa perubahan. Akhirnya, berita tentang perjuangan Aisyah dan komunitasnya menyebar. Aktivis dari luar desa datang untuk mendukung mereka. Mereka mengadakan kampanye untuk mengangkat isu perempuan yang terpinggirkan. Dengan dukungan yang semakin banyak, Aisyah merasa ada harapan baru. Suatu malam, Aisyah dan teman-temannya merencanakan aksi damai untuk menyerukan hak-hak perempuan.
Mereka berdiri di depan pesantren, mengangkat poster dengan tulisan, "Kita berhak memilih," dan "Bebaskan suara perempuan." Masyarakat desa terkejut, tetapi banyak yang mulai menyadari pentingnya perjuangan ini. Kiai Hasan merasa terancam, berusaha menghentikan mereka dengan cara apapun. Namun, Aisyah dan teman-temannya tidak gentar. Dalam sebuah forum terbuka, Aisyah berdiri dan dengan tegas menyatakan, "Kami adalah perempuan yang berhak atas kehidupan kami sendiri. Kami tidak akan diam lagi." Aisyah, dengan keberanian yang tumbuh dalam dirinya, menjadi simbol perjuangan bagi banyak perempuan di desa itu. Perlahan, masyarakat mulai menerima ide-ide baru tentang kesetaraan dan hak-hak perempuan. Aisyah tahu, perjalanannya masih panjang, tetapi ia tidak akan berhenti berjuang. Di tengah langit malam yang berbintang, Aisyah merenungkan perjalanan yang telah dilaluinya. Air mata yang pernah menetes kini menjadi tanda kekuatan dan harapan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tak peduli seberapa sulitnya, ia akan terus berjuang untuk kebebasan dan hak-hak perempuan, demi masa depan yang lebih baik bagi semua. Aisyah bukan hanya seorang gadis yang terpaksa menikah. Dia adalah simbol perlawanan, harapan, dan kekuatan perempuan. Dengan tekad dan semangatnya, ia menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersama-sama berjuang untuk keadilan.